Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mitra bisnis? Semoga kita semua senantiasa berada dalam kebahagiaan. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini, pada episode ketiga berkaitan dengan bagaimana menjadi pebisnis ajaib. Sebelumnya telah kita bahas berkaitan dengan 2 syarat. Pada episode yang pertama yaitu iman, pada episode yang kedua syaratnya yaitu syukur. Para mitra bisnis yang berbahagia, syarat yang ketiga saat ini yaitu sabar. Sabar berasal dari kata sobru, yang artinya menahan diri, kuat, bertahan, walaupun dalam kondisi sempit dan kesusahan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah, innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Dan meminta tolonglah kalian bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Namun yang demikian itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa di dalam menjalani kehidupan pastilah ada berbagai hal yang akan merintangi, menghalangi kesusahan, kepayahan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, meminta tolonglah dengan sabar dan salat. Ini banyak hal yang dilupakan oleh umat Islam, orang-orang yang beriman, bahwa ista'inu bis-sabri was-salah sesuatu yang sangat manjur. Apalagi kalau dikaitkan dengan hadis sehubungan dengan keajaiban orang-orang yang beriman. Artinya meminta pertolongan dengan sabar dan salat ini akan melahirkan apa yang dinamakan dengan keajaiban. Bahkan di ayat lain dalam surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir sabrang jamila, maka bersabarlah kalian dengan kesabaran yang cantik. Ini sebuah ayat yang luar biasa, yang ternyata banyak orang yang melakukan aktivitas sabar tapi kurang cantik. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memerintahkan fasbir sabrang jamila, maka bersabarlah dengan sabar yang cantik. Para mitra bisnis yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, pastilah itu ada kebenarannya, pastilah itu ada kebaikannya, pasti itu menyimpan sebuah kehebatan. Gambaran bagaimana seseorang ingin meraih apa yang dinamakan dengan kesabaran secara umum tergambar di dalam surah Ali Imran ayat 146 yang bunyinya, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyak para nabi beserta para pengikutnya, wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah, ternyata mereka tidak merasa lemah terhadap musibah yang mereka timpa di jalan Allah. Bisa berbahaya kalau tidak segera diantisipasi.
Mengapa demikian? Dikarenakan ketika seseorang merasa lemah, ketika berhadapan dengan berbagai kekurangan, rintangan, halangan, cobaan dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan seseorang berputus asa. Berputus asa sampai merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Dan na'udzubillah min dzalik, seolah-olah dia itu sedang membunuh dirinya. Tidak akan bisa berhasil, tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa tercapai itu tujuan. Karena begitu banyak berbagai rintangan. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya tidak dimiliki oleh para pengikut para nabi. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, apa sajakah yang termasuk dosa-dosa besar, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mempersekutukan Allah, merasa aman dari makar Allah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Berarti putus asa merupakan salah satu dosa besar, termasuk sebuah kemaksiatan yang bernilai dosanya besar. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Imran kaitan dengan ciri orang yang beriman yang pertama, wa ma wahanu lima asobahum fi sabilillah, berarti seorang yang bersabar dia akan melawan lemah, berpikir positif atas berbagai hal musibah yang menimpa dirinya, baik itu kekurangan, baik itu kelemahan, baik itu rintangan, tantangan, halangan dan lain sebagainya, diambil secara positif dan tidak menjadikan dia lemah, tidak menjadikan dia menghinakan dirinya, berhenti pada saat itu. Kita tahu para mitra bisnis yang berbahagia, dalam aktivitas bisnis akan dihadapkan dengan berbagai rintangan-rintangan, halangan-halangan. Itu sebuah kepastian. Tidak ada satupun aktivitas bisnis yang tidak memiliki halangan, tidak memiliki rintangan, tidak memiliki tantangan. Pasti itu akan dihadapi. Nah, bagi seseorang pebisnis ajaib, dia berpikir positif. Dia hadapi itu semua dengan sesuatu yang positif. Karena dia memiliki harapan yang besar bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan berbagai pertolongan. Karena ista'inu bisobri, meminta tolonglah dengan cara bersabar. Maka dengan sikap positif tadi, dengan sikap melawan lemah, maka dia memiliki keyakinan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Ciri sabar yang kedua yaitu wama do'ufu, dia tidak merasa lesu. Apabila seseorang dalam aktivitas kehidupannya merasa lemah terhadap berbagai rintangan, tantangan, halangan dan lain sebagainya, maka efeknya bisa menghasilkan lesu. Hilanglah apa yang dinamakan dengan semangat. Hilanglah apa yang dinamakan dengan energik. Hilang, sirna itu semua. Namun bagi seseorang yang sabar, benar-benar ini bisa teratasi karena dia tidak merasa lesu. Artinya dia mau melawan lelah. Orang yang lesu di dalam kehidupan, di dalam mencapai cita-citanya, tergambar di dalam bahasa tubuhnya. Kita bisa melihat bagaimana cara berbicaranya. Intonasi bicaranya pun kita bisa lihat. Tidak bisa berapi-api. Mereka umumnya memiliki intonasi yang rendah. Tidak ada energi, semangat pada saat itu. Bagaimana juga kita melihat sorot matanya yang biasanya orang yang penuh semangat, penuh optimisme, begitu lebar matanya, bukan melotot, tapi penuh semangat, sorotan mata yang penuh keyakinan, yang penuh keoptimisan. Begitu juga kita lihat
cara berjalan mereka. Mereka berjalan dengan penuh energi. Biasanya lebih cepat cara berjalannya. Bagi orang yang lesu, sebaliknya malah lebih lambat, lebih lunglai, lemah kelihatan, melayang-layang seperti orang yang kehilangan tenaga. Dan kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu semua. Bagaimana cara Rasulullah berkata-kata, begitu jelas intonasinya, tidak ada yang samar-samar. Para sahabat tahu ketika ada seseorang dari kejauhan yang badannya agak dibungkukkan ke depan dan jalannya cepat, itu biasanya Rasulullah. Itu menggambarkan antusiasme yang besar, semangat yang besar, optimisme yang tinggi di dalam menjalani kehidupan. Karena Rasulullah merupakan orang yang paling sabar, orang yang benar-benar mampu melawan lelah. Ciri yang ketiga yaitu wamastakanu, pantang menyerah. Berarti gambaran daripada ciri orang yang pantang menyerah seperti ini merupakan orang yang mampu dan mau menyelesaikan apa yang telah dimulai. Walaupun kita tahu bahwa memulai sebuah pekerjaan itu amatlah berat. Namun menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan apa yang telah dimulai lebih berat. Dan ini tergambar di dalam ciri orang yang sabar. Senantiasa mampu menuntaskan segala macam sisa pekerjaannya. Kalau belum selesai, saya tidak akan berhenti. Kalau belum tuntas, saya akan terus kejar sampai cita-cita tujuan tercapai. Berarti orang yang bersabar, ciri yang ketiga ini adalah orang yang melawan kalah. Dia harus menang, dia harus memenangkan pertarungan apapun yang dihadapinya. Pebisnis yang luar biasa adalah orang yang pantang menyerah, melawan kalah. Inilah 3 ciri orang yang sabar. Berarti ketika kita sebagai pebisnis ingin meraih apa yang dinamakan dengan jiwa sabar, harus memenuhi ketiga ciri ini. Yang pertama, melawan lemah. Yang kedua, melawan lelah. Yang ketiga, melawan kalah. Dan ditutuplah di akhir ayat tersebut, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Berarti para mitra bisnis yang berbahagia, ketika hal berkaitan dengan syarat untuk menjadi pebisnis ajaib bisa terpenuhi oleh 3 hal yang telah disampaikan. Pertama, syaratnya itu adalah iman. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, sabar. Demikian sharing berkaitan dengan bagaimana menjadi pebisnis ajaib. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.